Oke, kita lanjut ke bagian kedua dari materi kita backpropagation. Nah, jadi melanjutkan apa yang kita bicarakan kemarin, pada intinya adalah dalam gambar ini adalah sebuah contoh backpropagation yang terdiri dari satu layer input, satu layer tersembunyi, hidden layer, dan satu layer output. Nih. Nah, bagaimana prinsip kerja dari backpropagation? Itu ada 3 fase, yaitu fase propagasi maju dari sini ke sini, dari masukan, pola pelatihan masukan, dari masukan dari sini, input, kemudian hidden layer, kemudian sampai output. Itu termasuk aktivasi dalam menentukan outputnya. Itu adalah fase pertama. Kemudian fase yang kedua adalah dari output itu dia back propagation, propagasi mundur dari output ke hidden layer. Nah, dari sini maka akan terjadi kemungkinan terjadi kesalahan antara output dengan target nantinya. Karena bisa saja antara output dengan target berbeda. Maka selisih antara keluaran dan target itu seringkali terjadi. Nah, sehingga kesalahan tersebut dilakukan propagasi mundur. Nah, dari sini dimundurkan lagi supaya apa? Supaya dilakukan fase modifikasi bobot. Nah, modifikasi bobot itu dari mana? Dari sini, ini juga sini. Dari V maupun V. Dari bias untuk input, juga bias untuk ini, hidden layer ini. Nah, nanti untuk outputnya. Nah, itu 3, yaitu maju, kemudian dari input hidden sampai output, kemudian mundur untuk backpropagation, dan yang ketiga adalah penyesuaian bobot. Nah, pada fase pertama, dari input ini dipropagasi maju, artinya dipancarkan maju ke hidden layer, layer tersembunyi ini. Di mana di hidden layer juga ada biasnya. Satu ini bias untuk hidden layer, dan satu yang ini bias untuk input. Nah, kemudian dipropagasi lagi, dipancarkan lagi ke output. Dari layer tersembunyi ke output, sehingga nanti akan ditemukan sebuah keluaran jaringan. Outputnya ya, kemudian output ini dibandingkan dengan target, terus dilihat selisihnya, jika terjadi kesalahan maka dilakukan back, kembali. Nah, ketika pada propagasi mundur, maka dihitung tingkat kesalahannya, yaitu antara selisih antara T itu target, dengan Y, outputnya. Dihitung faktor deltanya, yaitu faktor kesalahannya. Nah, dari sini maka akan muncul perubahan-perubahan, modifikasi-modifikasi bobot ini. Nah, modifikasi-modifikasi bobot itu nanti akan dihitung. Kita harus bisa menghitung secara manualnya walaupun nanti ada programnya. Nah, maka itu dilakukan terus-menerus. Pada sebuah layer yang hanya terdiri dari 2 buah input dan 1 bias, itu saja nanti perhitungannya akan cukup banyak. Karena menggunakan
satu hidden layer. Satu hidden layer bukan berarti ini 1, 2, 3, bukan ya. Satu rangkaian ini disebut hidden layer. Nanti kalau ada tambahan hidden layer lagi, di sini juga bisa. Tambahan hidden layer lagi bisa. Jadi hidden layer itu tidak hanya satu node saja, tetapi satu rangkaian node ini. Nah, algoritmanya bagaimana? Kita lihat contoh ini. Ini adalah sebuah gambaran untuk sebuah backpropagation, fungsi logika XOR. Sekali lagi, kenapa kita selalu mencontohkan fungsi-fungsi logika, terutama inputnya cuma 2, ya karena kalau inputnya cuma 2, nanti kemungkinannya hanya akan ada 4. Ada 4 kemungkinan, jadi kita menghitungnya hanya ada 4. Kalau kita menggunakan contoh yang lain, misalnya contoh pengenalan pola, huruf A bedakan dengan huruf B, begitu, maka nanti variasinya akan sangat banyak. Karena untuk menulis huruf B pun bisa saja ada noise-nya. Noise itu bisa berupa penambahan kalau misalnya itu sebuah gambar, kalau tulisan maka mungkin ada penambahan garis atau penambahan lengkung. Itu akan sangat rumit. Maka selalu kita contohkan adalah fungsi logika. Bisa logika AND, OR, XOR, XNOR, tetapi biasanya yang kita contohkan hanya 2 input saja. Kenapa? Karena 2 input nanti menghitungnya kita sampai 4 kombinasi. Jadi satu epoch itu hanya terdiri dari 4 kombinasi input-inputnya. Kalau kita misalnya menggunakan pengenalan pola, satu epoch itu bisa berpuluh-puluh perhitungan ya. Maka seringkali kita gunakan fungsi-fungsi logika. Nah, langkah pertama adalah inisialisasi semua bobot. Jadi bobot-bobot ini input-input ini diinisialisasi, artinya diberikan nilai. Nilainya nilai acak, kita permisalkan saja. Di sini dicontohkan nilai acak ring -1 sampai dengan 1. Artinya apa? Artinya kita akan memberikan nilai antara -1 sampai dengan 1. Jadi pecahan boleh, pecahan minus boleh. Yang penting batasnya dari -1 sampai 1. Ini kita kasih inisialisasi, baik untuk input-inputnya, X1, X2, kemudian 1, ingat ya, 1 ini bias, kita juga berikan nilai input untuk, inisialisasi untuk bias input, kemudian hidden layer kita berikan nilai juga, hidden layer-nya berapa untuk masing-masing ini. Nah, kemudian biasnya, bias untuk hidden layer juga. Nah, kenapa ketika kita memberikan bobot itu lebih banyak di input, kenapa tidak lebih banyak di hidden layer? Ya karena setiap input itu akan diberikan kepada masing-masing hidden layer. X1 nanti dia akan dirambatkan, dipropagasi, istilahnya ya, dipropagasikan dari X1 ke Z1, dari X1 ke Z2, dari X1 ke Z3. Jadi dia akan dipropagasikan secara broadcast, memancar semuanya. Begitu juga X2 dan biasnya. Nah, kalau misalnya di sini hidden layer-nya yang 1, kemudian langsung output, maka dia akan dipropagasikan maju, ngumpulnya di 1 input. Tetapi kalau misalnya di sini di tengah ada hidden layer lagi, ya kita propagasikan secara broadcast. Masing-masing hidden layer ini akan
rambatkan ke hidden layer yang kedua. Nah, ini langkah pertama adalah memberikan nilai. Nilai yang kecil, di bawah 1, di atas min 1. Kemudian, jika kondisi henti belum terpenuhi, lakukan langkah 2-9. Ya, mesti di awal belum terpenuhi ya, tapi kalau misalnya di awal terpenuhi ya bisa saja berhenti. Tapi biasanya tidak sih. Nah, untuk setiap pasangan data pelatihan, lakukan langkah 3-8. Langkah 3 itu apa? Langkah 3 itu, fase pertama adalah propagasi maju. Setiap unit input menerima sinyal, ada ya, ini sudah kita tentukan, kemudian meneruskan ke hidden layer. Ini. Terus, langkah yang keempat, kita menghitung hidden layer-nya. Masing-masing Z1, Z2, Z3 bagaimana? Dengan rumusnya ini. Znet J sama dengan V0J plus sigma XI VIJ. Dari I, dari J sama dengan 1 sampai sebanyak P. Maksimal seberapa banyak ya. Kemudian nanti setelah masing-masing ini diketahui nilainya, Z1, Z2, Z3, ini Z ya, Z3 ya, bukan X3, keliru, Z3 ini. Nah, maka tiap Z nanti dihitung fungsi outputnya. Fungsi Z-nya dengan rumus 1/1, 1/1 plus. Ini E eksponensial ya, bilangan E dipangkat min Znet, dipangkat hasil dari ini, dari masing-masing ini. Nah, setelah masing-masing ini muncul outputnya dari masing-masing Z, maka kita bisa menghitung Y-nya. Y-nya berapa? Y-nya dihitung dengan Y net ini. Dengan ini. Rumusnya ini. Nanti kita contohkan. Nah, setelah hasilnya terhitung secara benar, maka kita bisa melakukan fungsi outputnya. Jadi ini belum output, maka di-outputkan. Ya, ini sebenarnya output, tapi kita harus mengoutputkan lagi dengan perhitungan ini. Jadi output dari YNet itu apa? Rumusnya juga sama, hampir sama dengan tadi ngitung Z. 1/1 plus bilangan E pangkat min YNet ini. Nah, itu baru propagasi maju. Kemudian, algoritma berikutnya adalah perbandingan antara output dengan target nantinya. Nah, maka jika ada perbedaan, kembali ke hidden layer. Itulah yang dinamakan dengan back propagation. Perambatan mundur. Kalau tadi kan forward, fase pertama adalah perambatan maju. Forward propagation, sekarang back propagation. Dihitung deltanya. Kesalahan-kesalahan setiap unitnya nanti dipakai untuk melakukan perhitungan bobot-bobot pada layer ini. Setiap layer input maupun layer tersembunyi. Rumus-rumusnya ini sudah disediakan. Kemudian deltanya nanti, faktor delta, faktor berdasarkan kesalahan, dihitung. Kemudian di-outputkan lagi. Nah, kemudian dimodifikasi. Setiap bobot-bobot yang terlibat di sini, baik bias maupun input, kemudian bias maupun hidden layer, akan dilakukan modifikasi bobot. Nah, setelah modifikasi bobot, maka di-outputkan lagi. Kalau nanti dibandingkan dengan target,
belum terpenuhi, maka back propagation lagi. Begitu seterusnya, tentu ada batas berhentinya. Batas berhentinya itu jika sudah tidak ada kesalahan lagi, tetapi itu butuh beratus-ratus back propagation, atau ditentukan saja berapa kali dia akan melakukan perhitungan epochnya. Bisa perulangan itu 10 kali ditentukan, atau 100 kali, atau 1000 kali bahkan. Kalau kita menggunakan alat bantu komputer, mungkin ngitungnya tidak terlalu lama dan cenderung benar. Tetapi kalau kita akan menggunakan komputer, maka kita harus tahu dulu bagaimana menghitung secara manualnya. Nah, contoh ini. Gunakan back propagation dengan sebuah layer tersembunyi, 3 unit ya, untuk mengenali fungsi logika XOR dengan 2 masukan, X1 dan X2. Buatlah iterasi untuk menghitung bobot jaringan untuk pola pertama. Pola pertama saja. Ingat, kita pola pertamanya adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1. Ingat ya, ini adalah biner. Dengan fungsi logika XOR berarti nanti kemungkinannya 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Tetapi yang kita hitung sebagai contoh adalah 1, 1. Nanti Anda hitung sendiri yang 1, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, targetnya, pada posisi X1 sama dengan 1, X1, X2 sama dengan 1, maka targetnya itu adalah 0. Ingat, XOR itu kalau nilai inputnya sama-sama 1 atau sama-sama 0, nilainya 0. Tetapi kalau beda, misalnya ini 1, ini 0, hasilnya adalah 1. Atau ini 0, ini 1, juga hasilnya 1. Itu prinsipnya XOR adalah jika inputnya sama, bernilai sama, maka outputnya 0. Nah, output yang ideal itulah yang kita jadikan sebagai target. Output yang sesuai tabel kebenaran itu yang kita jadikan target. Kemudian kita akan menggunakan laju pembelajaran alfa sama dengan 0,2. Nah, jika digambarkan dalam bentuk seperti ini. Gunakan sebuah layer tersembunyi dengan 3 unit. Nah, ini layer tersembunyi. Z ini. 1, 2, 3. Ada 3 unit. Kemudian ada 1 bias. Untuk mengenali fungsi logika OR dengan 2 masukan X1, X2. Ini X1, X2 sebagai input, layer input, dan 1 bias. Kita akan menghitung bobot jaringan. Langkah pertama adalah inisialisasi. Nah, ini misalnya saya tulis di sini saja, juga sama ini. Gambarnya di sini, gambarnya saya perlihatkan di samping supaya kita nanti bisa melihat berulang-ulang. Kemudian kita berikan nilai acak yang kecil, relatif kecil ya. Walaupun di sini ringnya min 1 sampai 1, ya bolehlah kita kecil 0,2, pokoknya di bawah 0,5 lah. Berarti ringnya antara min 0,5 sampai 0,5. Tapi kalau misalnya Anda mau menginisialisasi dengan nilai yang 0,7 misalnya, ya nggak apa-apa. Ini hanya contoh saja. Nah, siapa yang menentukan ini? Kita sendiri ya tentukan. Nanti kalau misalnya kita punya sebuah kasus yang real, maka bobot-bobot ini ditentukan berdasarkan situasi real juga. Ini kita berikan bobot sebagai contoh saja. Kita acak saja
acak saja karena kita sedang tidak membuat sebuah kasus yang benar-benar real, tetapi hanya contoh, maka kita berikan sebuah nilai acak kecil ini. Ada yang minus, ada yang plus, ada min 0,1 dan sebagainya. Saya tulis juga di sini, nanti biar kita bisa ketika perhitungan-perhitungan bisa melihat ini. Kemudian kita sudah ya. Nah, terus bacanya bagaimana? Z1, Z2, Z3, X1, X2, bias. Nah, ini ya. Jadi, X1 dengan Z1, ini X1 dengan Z1, itu disebut sebagai V11. Ini, kasih 0,2. X1 dengan Z2 diberikan simbol V21. Ini dengan ini. Jadi bacanya begitu ya. Jadi hubungannya X1 dengan Z1 ini, X1 dengan Z2 ini. X1 dengan Z2, X1 dengan Z3 berarti V31 ini. Itu juga untuk X2, X2 Z1 itu artinya bobot yang dipancarkan dari X2 ke Z1 ini sebesar 0,3, X2 ke Z2, X2 ke Z2 itu 0,1, kemudian X2 ke Z3, X2 ke Z3 ini Z ya, itu 0,1. Nah terus satu ini apa? Bias, ingat ya, bias. Bias yang menuju ke Z1, ini dari bias ini, nah V10. Ini bias ke Z2, ini bias ke Z2, V20, kemudian bias ke Z3 disebut V30. Nah, kita sudah memberikan bobot ini, input ini. Nah, terus yang di sini bagaimana? Ya, kita sama. Berikan nilai bobotnya. Dari Z1 ke Y disebut sebagai W11. Kita berikan katakanlah 0,5 dari Z1 Z2 ya. Z2 ini Z2, Z3. Direvisi ya, yang benar ini Z1, Z2, Z3. Ini masing-masing diberikan bobot, begitu juga untuk biasnya. Biasnya, ini biasnya diberikan nilai 0,1. Langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya adalah, nah kita sudah punya semua bobotnya, maka kita akan menghitung output dari masing-masing titik pada hidden layer ini. Kita akan hitung di sini, Z2 juga akan dihitung, Z3 juga akan dihitung. Nah, tapi nanti kita akan lanjutkan di bagian yang berikutnya.